Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Pratiwi, NIM A1C3190086, kelas reguler C dari Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Kali ini, video yang saya buat akan menjelaskan tentang pembiasan kaca pelan paralel dan prisma. Simak video saya berikutnya ya. Terima kasih. Baik, seperti yang kita ketahui, pembiasan adalah suatu pembelokan antara dua medium yang berbeda, begitu secara harfiahnya. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang kaca pelan paralel. Kaca pelan paralel adalah benda yang terbuat dari kaca berbentuk kubus dengan 6 sisi yang berhadapan sejajar. Menurut hukum Snellius, dalam peristiwa pembiasan cahaya, perbandingan sinus sudut datang dengan sinus sudut bias adalah konstan. Nah, bisa dituliskan dengan persamaan di bawahnya. Dengan keterangan N adalah sudut bias, I adalah sudut datang, dan R adalah sudut biasnya. Cahaya mengalami pergeseran sebesar T. Jika berkas datang dengan sudut I, maka pergeserannya dapat dihitung dengan persamaan di bawah ini. Dengan T adalah pergeseran sinar, D sama dengan tebal kaca. Hukum Snellius menyatakan, yang pertama, sinar datang, sinar bias, garis normal, terletak sejajar pada bidang datar. Yang kedua, jika sinar datang dari medium yang kurang rapat menuju medium yang lebih rapat, sinar akan dibiaskan mendekati garis normal. Jika sinar datang dari medium yang lebih rapat menuju medium yang kurang rapat, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Alat dan bahan dalam melakukan praktikum ini yaitu yang pertama ada kertas HVS, yang kedua penggaris, yang ketiga ada busur derajat, yang keempat adalah pulpen, yang kelima adalah jarum pentul, dan yang keenam adalah kaca pelan paralel. Jadi yang pertama kita lakukan itu kita gambar kaca pelan paralel sesuai dengan bentuknya di kertas HVS. Yang kita ketahui bahwa kaca pelan paralel itu berbentuk seperti persegitangnya. Jadi sudah saya gambar seperti ini ya. Langkah kedua, kita menggambar garis normal menggunakan busur derajat. Kita tarik garis normalnya. Jadi seperti ini garis normal yang kita tarik tadi. Langkah selanjutnya kita gambar sudut datang sesuai yang kita inginkan. Kali ini saya akan menggunakan sudut 30 derajat. Untuk menentukan sudut 30 derajatnya kita menggunakan sebuah busur juga ya. Jadi kita tandai sudut yang bernilai angka 30 derajat ya. Lalu kita tarik garis yang tertera di sudut 30 derajat. Nah, jadinya seperti ini. Selanjutnya kita tancapkan jarum pentul di sinar datang yang kita buat, kurang lebih 3 jarum pentul. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, kita letakkan kembali kaca paralel pada tempatnya semula. Selanjutnya, kita melihat bayangan pada sudut berbeda. Kita lihat garis yang berimpit. Kita tandai jarum pentul 3 buah juga. Kemudian setelah kita menemukan bayangan yang terbentuk, kita angkat lagi kaca pelan paralel. Selanjutnya jarum yang tadi di sini kita angkat, terus kita tarik garis, lalu kita gambar garis normal. Nah, seperti ini kita gambar garis normalnya. Lalu kita hubungkan sinar datang ke sinar yang keluar dari kaca pelan paralelnya. Sinar datangnya kita hubungkan dengan sinar kaca yang keluar dari pelan paralel. Lalu kita hitung berapa sudut bias yang dihasilkan. Kita menggunakan sebuah busur derajat lagi untuk mengukur berapa sudutnya. Yang sudah saya ukur, saya mendapat sudut sinar bias sebesar 20 derajat. Selanjutnya kita memperpanjang sinar bias ya. Kita perpanjang sinar bias. Ini sudah kita perpanjang sinar biasnya ya. Nah, jadi gambarnya bisa kita lihat jadinya seperti ini. Ini kaca pelan paralelnya, ini garis normal, ini sinar biasnya. Contoh soal dari pembiasan kaca pelan paralel.
Seberkas sinar laser jatuh pada permukaan kaca plan paralel dapat membentuk sudut data sebesar 45 derajat. Jika tebal kaca plan paralel 15 cm dan sudut bias yang dihasilkan adalah 20 derajat, tentukan besar pergeseran yang dialami oleh sinar tersebut. Yang pertama kita tulis diketahui. Diketahuinya bahwa I1-nya adalah 45 derajat. Kemudian D-nya sama dengan 15 cm. Lalu R1-nya sama dengan 20 derajat. Yang ditanya T sama dengan titik-titik ya. Kita dijawab. Kita menggunakan rumus T sama dengan D sin I1 dikurang R1 per cos R1. Oke. Selanjutnya T sama dengan, kita masukkan nilai D yaitu 15. Kemudian sin, kita masukkan nilai I1 45 derajat dikurang 20 derajat ya. Lalu kita garis cos R1 nya tadi 20 derajat ya. Kita tulis 20 derajat. Selanjutnya T sama dengan 15 sin 45 dikurang 20 sama dengan 25 derajat per cos 20. Selanjutnya T sama dengan 15 sin dari 25 derajat adalah 0,42. Jadi kita tulis 0,42 per cos 20 derajat adalah 0,94. Nah, jadi kita kalikan 15 dikali 0,42 sama dengan 6,3 per 0,94. Hasilnya adalah 6,7. Jadi ketika melewati kaca plan paralel, sinar laser mengalami pergeseran sejauh 6,7 cm dari arah semula. Jadi saya akan menjelaskan tentang prisma. Prisma adalah benda atau berbentuk bening atau transparan yang terbuat dari gelas yang dibatasi oleh dua bidang permukaan yang membentuk sudut tertentu yang berfungsi menguraikan sebagai sinar pembias. Cahaya yang melalui prisma akan mengalami dua kali pembiasan, yaitu saat melewati prisma dan saat meninggalkan prisma. Jika sinar datang mula-mula dari sinar bias diperpanjang, maka keduanya akan berpotongan di suatu titik, membentuk sudut yang dinamakan dengan sudut devisiasi. Baik, saya akan menjelaskan tentang segitiga prisma ya. Ini ada titik A, titik B, titik C. Di sini ada sudut pembias beta, simbol beta ya. Nah, ini ada sinar datang, dibiaskan atau dibelokkan ya. Nah, jadi seperti ini. Kemudian ini ada sinar datangnya mendekati garis normal, jadi seperti ini, dan ini sinar datangnya menjauhi garis normal. Kemudian agar lebih memudahkan kita, jadi kita kasih sudut ini jadi θ1, ini θ2, θ3, θ4. Nah, di sini ada sudut devisiasinya. Di dalam hukum prisma ini terdapat hukum Snellius, yaitu Nm sama dengan sin θ1 sama dengan Np sama dengan sin θ2. Nah, jadi yang dari sini nih, dari ini segitiganya kita keluarkan ya. Jadi seperti ini nih. Seperti ini kita keluarkan. Beta sama dengan 90 dikurang θ2. Ini 90 dikurang θ3. Yang kita ketahui bahwa sudut segitiga adalah 180 derajat. Jadi sama dengan beta ditambah 90 dikurang θ2 ditambah 90 dikurang θ3. Menghasilkan 180 derajat ini ya, sama dengan beta 180 derajat ditambah beta dikurang θ2 ditambah θ3. 180 derajat dikurang 180 derajat jadi 0. Jadi betanya kita pindah ke sini. Nah, jadi sama dengan θ2 pindah posisi jadi positif. θ2 ini di positif juga ya, pindah ruas, jadi θ2 ditambah θ3. Anggaplah ini persamaan 1. Selanjutnya, yang segitiga dari sudut devisiasi tadi kita keluarkan juga jadi seperti ini. Ini ya, ini 180 derajat, sudut segitiganya ini sudut devisiasi. Ini Q1 dikurang Q2. Oh maaf, θ1 dikurang θ2. Nah, ini θ3 dikurang θ4 dikurang θ3. Jadi seperti ini. 180 derajat sama dengan 180 derajat dikurang devisiasi ditambah θ1 ditambah θ2 dikurang θ2 ditambah θ4 dikurang θ3. Jadinya devisiasi θ1 dikurang θ2 ya. θ1
Theta 1-nya ke sini dikurang theta 2, masukin ditambah theta 4 dikurang theta 3. Ini masuk ke persamaan kedua. Bagaimana kita menentukan defisiasi minimumnya? Nah, ini seperti ini ya. Jadi kita ibaratkan theta 1 ini sama dengan theta 4, theta 2 sama dengan theta 3. Jadi yang pertama beta. Beta sama dengan theta 2. Theta 2 ditambah theta 2. Theta 2 tambah theta 2 jadi 2 theta 2. Sama dengan beta. Theta 2 sama dengan setengah beta. Ya, dari sini ya. Nah, jadi setengahnya beta. Yang kedua, defisiasi sama dengan theta 1 dikurang theta 2 ditambah theta 1 dikurang theta 2. Defisiasi sama dengan 2 theta 1 dikurang 2 theta 2. Defisiasi sama dengan 2 theta 1 dikurang beta. 2 theta 1 sama dengan 2 ditambah beta. 2 theta 1 sama dengan defisiasi ditambah beta. Jadi theta 1 sama dengan setengah dikali dalam kurung defisiasi minimum ditambah beta. Nah, ini jadi rumusnya. NM dikali sin dalam kurung defisiasi minimum ditambah beta dibagi beta sama dengan NP sin dalam kurung beta dibagi 2. Contoh soal pada prisma ya. Seberkas sinar datang dengan sudut 30 derajat pada suatu prisma selama sama kaki dengan sudut puncak 30 derajat yang berada di udara. Jika sinar tersebut mengalami defisiasi minimum, maka indeks bias prisma adalah. Nah, jadi kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui. Yang pertama yang kita ketahui adalah theta 1-nya ya, sudutnya sama dengan 30 derajat. Kemudian yang kita ketahui beta sama dengan 30 derajat juga. Lalu NM-nya sama dengan 1 udara. Sama dengan berarti di udara ya. Terus yang ditanya adalah indeks pembiasan ya. Ditanya NP. Jawab. Oke. Yang kita hitung dulu adalah defisiasi minimumnya. Caranya dengan cara dm sama dengan 2 theta 1 dikurang beta. Jadi kita masuk ya, dm sama dengan 2 theta 1-nya tadi 30 dikurang betanya tadi 30 ya. Jadi kan 2 dikali 30 60 dikurang 30 sama dengan 30. Jadi defisiasi minimumnya adalah 30 derajat. Oke. Terus kita menghitung indeks biasnya. Menghitung NP lagi ya, menghitung NP. dm sama dengan misalnya dm aduh ya ampun sama dengan NP di per 1 per nm dikurang 1 beta dikali beta ya. Jadi dm nya tadi 30 derajat ya defisiasi minimumnya. Nah, ini NP per 1, nm nya tadi kan 1 ya, biar 1. Nah, masukin dikurang 1 ya, dikurang 1 kali 30. Maaf ya buruk tulisnya. Terus NP nya kita keluarin nih sama dengan 30 dihabiskan, 30 dikurang 30 habis, jadi NP nya per 1. NP nya per 1 sama dengan 1 kita keluarin ya. Nah, jadi NP sama dengan 1. Nah, jadi jawabannya NP nya sama dengan 1. Contoh pembiasan dalam kehidupan sehari-hari, pembiasan tentang plan paralel dengan prisma. Jadi contohnya yaitu ketika kita melihat dasar kolam renang, dari atas kita lihatnya dangkal atau cetek gitu kan. Nah, padahal saat kita memasuki kolam renang itu sangat dalam. Nah, itulah yang dinamakan pembiasan, seolah-olah kita melihat kolam renang itu seperti tampak dangkal. Nah, yang kedua itu ada kacamata minus atau kacamata negatif dan kacamata plus. Nah, ini terjadi pembiasan karena mata orang yang memakai kacamata minus atau plus itu menjadi jelas ketika melihat suatu objek karena adanya pembiasan di dalam kacamata itu. Nah, yang ketiga ini terjadinya pelangi setelah turun hujan. Yang kita ketahui bahwa pelangi itu terjadi akibat pembiasan antara awan dengan hujan. Yeay!